Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang Pi Network. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa banyak teman-teman yang belum berhasil melakukan KYC, verifikasi KYC. Jadi ada yang baru mendaftar beberapa saat, ternyata sudah bisa KYC. Tetapi ada juga yang sudah berbulan-bulan melakukan mining di aplikasi Pi Network, tetapi belum juga berhasil melakukan KYC. Jadi di sini ada sebuah artikel dari Newsway. Jadi kalau kita lihat di sini adalah artikel ini akan mengulas tentang beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh para pionir atau para pengguna aplikasi Pi Network pada saat melakukan verifikasi untuk KYC yang ada di aplikasi Pi Network. Jadi kalau kita baca di sini, untuk KYC verification telah menjadi masalah verifikasi KYC ini telah menjadi masalah bagi banyak pionir. Sementara untuk berhasil meluncurkan Open Mainnet, fitur ini adalah salah satu fitur yang esensial dan sangat penting untuk keberlangsungan proyek kedepannya dalam hal peluncuran Open Mainnet. Jadi setelah semua orang mendaftar untuk verifikasi KYC, platform penambangan seluler akan meninggalkan close mainnet dan memasuki fase open mainnet. Nah, dalam hal verifikasi KYC, banyak pelanggan atau customer mengalami sejumlah masalah, termasuk beberapa kesalahan individu yang sering terjadi. Jadi di dalam artikel ini kita akan melakukan investigasi kemungkinan penyebab masalah yang dihadapi pengguna dalam memperoleh verifikasi KYC pada blockchain penambangan seluler. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh pionir pada saat melakukan proses verifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengguna selama melakukan proses verifikasi KYC di aplikasi Pi Network itu meliputi yang pertama adalah memilih wilayah atau negara yang salah gitu. Jadi kalau kita misalkan tinggal di Indonesia, maka kita tidak bisa memilih negara misalkan Australia atau negara lain. Kemudian yang kedua adalah mengunggah dokumen identitas yang berbeda dengan dokumen yang didukung oleh Pi Network. Jadi karena misalkan contoh yang kita klik KTP misalkan verifikasinya, tapi yang kita upload itu ternyata SIM. Jadi harus pas teman-teman. Juga tidak boleh menggunakan kartu lain karena yang saya tahu untuk KYC ini yang sementara yang disupport adalah memakai KTP dan memakai SIM, surat izin mengemudi. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah di sini kalau kita lihat mengisi rincian yang tidak sesuai dengan dokumen identitas termasuk foto. Jadi pengalaman saya sebagai validator, kebetulan saya juga karena sudah melewati proses KYC, kemudian ditawari oleh sistem untuk melakukan validasi. Pada saat saya melakukan validator terhadap data yang ada di aplikasi KYC di Pi Browser, terkadang foto yang ditampilkan berbeda dengan foto yang ada di kartu ID atau kartu SIM dari pemiliknya, sehingga itu kita skip, kita anggap bahwa gambar blur atau tidak jelas. Jadi untuk saat ini hampir 38 juta pengguna Pi yang juga dikenal sebagai pionir menggunakan perangkat ini lebih dari 100 negara. Jadi untuk hari ini core team telah menggunakan banyak strategi termasuk melibatkan artificial intelligence dan melibatkan tenaga manual dengan
mengajak para pionir yang sudah berhasil KYC untuk menjadi validator. Jadi sebenarnya core team atau tim inti telah menggunakan banyak strategi canggih untuk mempercepat proses KYC dalam menangani pengguna yang sangat banyak, termasuk menghadirkan artificial intelligence yang terbaru. Nah, untuk teman-teman yang masih mengalami kesulitan untuk melakukan KYC, itu bisa buka di YouTube. Ini ada channel YouTube yang bernama Wes Spencer, ini orang luar negeri. Di sini dia menyediakan panduan lengkap tentang seluruh prosedur KYC dalam aplikasi Pi. Jadi dalam video dengan durasi kurang lebih 15 menit, Spencer ini akan membimbing Anda melalui proses yang rumit dan memberikan saran-saran yang berguna untuk mempermudah proses KYC. Demikian untuk update informasi ini teman-teman tentang KYC. Jadi bagi teman-teman yang masih belum KYC, mohon diperbaiki untuk tata cara KYC-nya, dan bagi yang sudah benar tata caranya mohon bersabar, karena kita tahu Pi Network ini ada 38 juta pengguna, sehingga antriannya sangat luar biasa karena hampir semua orang ingin segera KYC. Belum lagi kita akan menangani akun-akun bodong yang untuk KYC menggunakan KTP tetangga atau KTP orang lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.